Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Roy Suryo yang tidak hadir dari panggilan Polda Metro Jaya. Padahal ini kesempatannya untuk klarifikasi. Tapi karena hasutan dari pengacaranya, Om Tom, dia tidak hadir. Katanya saya harus mengikuti kata kuasa hukum saya. Wah, padahal itu jalan yang sesat. Padahal ini kesempatannya untuk memberi pendapatnya, mengklarifikasi apa yang dia alami. Itu pun nggak dimanfaatkannya. Dia juga yang rugi. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Pada saat ini sebenarnya kalau memang orang-orang tertentu, Roy Suryo CS merasa bahwa ada yang harus sampaikan, ya kok datang dong, gentle. Jangan pada saat berkoar-koar dia bunyi di media, tapi dipanggil nggak mau. Ingat. Wah, dari kata-katanya itu jelas sekali ya dari jenderal ini. Jangan koar-koar, tapi pas giliran dipanggil tidak mau. LP. Nanti kalau dia tidak kesempatan yang diberikan pada dia tidak memanfaatkan untuk speak tentang apa yang dia alami, dia ketahui tentang suatu peristiwa itu, nanti akan rugi sendiri. Nah, kuasa hukum ya sebenarnya sebagai seorang kuasa hukum yang benar, ya, orang kuasa hukum yang benar, ya. Kecuali nggak tahu saya kalau kuasa hukum dari Konoha, saya nggak ngerti. Kalau dia tahu etika prosedur hukum, kuasa hukum akan menyampaikan kepada kliennya hadir, karena ini wajib hukumnya. Nah, dengar. Kalau kuasa hukum yang benar pasti menyuruh hadir. Wah, kemakan hasutan dari Om Tom ya. Om Tom menyesatkan rupanya. Kami rapat, yang jelas info itu kami sampaikan, dan yang paling penting kami menuntut agar temuan data fakta pasar pramuka, ya, temuan data UPP, ya, apa itu UPP? Universitas Pasar Pramuka harus ditindaklanjuti oleh Barreskrim Mabes Polri. Sebab kalau Barreskrim Mabes Polri tidak menindaklanjuti temuan data fakta, ya, pasar pramuka yang menyebutkan modus operandi dari pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo tadi diduga dicetak di pasar pramuka, tepatnya pasar pojok pramuka begitu, yang hari ini sudah terbakar, maka ini sama saja negara mengabaikan kejahatan. Negara justru terlibat dalam obstruction of justice. Karena membiarkan kejahatan itu terjadi, tidak menggunakan kewenangannya untuk meneliti, melakukan penelaahan melalui proses penyelidikan dengan mengambil keterangan pihak-pihak yang selama ini suaranya, ya, keterangannya sudah viral di berbagai media massa. Dan terakhir terkait penghentian, ya, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo di Barreskrim Mabes Polri, kami tegaskan ini adalah tindakan yang abuse of power atau menyalahgunakan kewenangan. Kenapa? Karena kami tegaskan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power itu bisa terjadi dalam 3 keadaan. Pertama, menggunakan kewenangan bukan untuk peruntukannya. Kedua, menggunakan kewenangan melampaui peruntukannya. Dan ketiga, menggunakan kewenangan mengambil tindakan tanpa dasar kewenangan. Dan yang terjadi penghentian penyelidikan oleh Barreskrim Mabes Polri adalah menghentikan penyelidikan tanpa dasar kewenangan. Karena apa? Di KUHP. Jangan dulu. Jangan dulu. Kita mau konfront dulu. Kita. Ini hak kita. Ayo, lindungi. Ini hak dari terdakwa. Ini sidang sudah selesai. Terdakwa punya hak untuk datang ketemu istrinya. Saudara ini jaksa, bukan penjahat. Inilah hasil dari kerjaan aguan. Mau menyampaikan pesan ke keluarga saja tidak boleh. Lihat ini aguan. Aguan, kamu aguan. Istrinya mau nemuin saja. Jaksa tidak boleh. Kalian jangan memaksa-maksa. Biarkan dulu dia bicara. Kalau mau rame-rame sekalian. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Berarti sing goblok iku raimu, cuk. Sin, koisin. Sing goblok iku raimu. Kalau secara empirik kamu tidak pernah melihat fisik dari ijazah itu, sehingga kamu ragu dengan keaslian ijazah Pak Jokowi. Loh, kon kok iso ngarani kalau ijazah itu palsu? Ya toh? Roy Suryo, Rismond dan sak bolomu itu
apa namanya klienmu. Kok iso ngarani kalau itu palsu? Lah wong secara empirik kamu tidak pernah melihat fisiknya kok. Kamu sendiri meragukan keaslian. Dasarmu ki apa? Goblok rakyat Indonesia yang tadinya tidak mengerti kalau kamu itu terlalu goblok. Akhirnya semakin paham bahwa kamu itu betul-betul goblok. Ngomong-ngomong dewe. Ya. Diungkap-ungkap dewe itu loh, Cuk. Apalagi nek kamu ngomong sampai metuwen tenteng kayak tae dikareti. Perlahan-lahan semuanya terungkap dan keceplosan sak karepe dhewe. Percaya ambek pemerintah wis. Percaya ambek pemerintah. Gak ono ceritane pemerintah njlomprongno rakyate. Yang di bawah tok iku sing kurang ajar. Yang mengkonfirmasi Jokowi itu satu pengecut, kedua tidak punya harga diri, ketiga memecah belah anak bangsa. Saya kira netizen bisa mengulik ya statement saya terkait itu di podcast yang lain lah. Saya cukupkan penjelasannya. Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Presiden, dan sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Iki menungso masuk. Coba lo ngaca. Di rumah punya kaca enggak? Coba lo ngaca dulu. Jadi lo itu nggak usah kasihan sama rakyat Indonesia. Kasihan aja sama diri lo sendiri. Wong-wongan nek ra tau sikatan ya modele cangkeme ya ngene iki. Waktu syuting jas lo itu nggak pernah ganti. Atau jangan-jangan lo beli 100 jas yang sama gitu ya, terus tiap hari lo pakai gitu. Coba tuh diperiksa tuh, itu bener-bener pengacara atau sales panci. Panci itu sukanya yang palsu-palsu. Kemarin kalian itu sok-sokan mau membawa 1000 pengacara. Bawa ngurusi satu pengacara aja nggak bisa gitu. Sikat gigi atau sabun aja nggak mampu gitu. Sampai mukanya mirip musang. Atau jangan-jangan itu musang memakai topeng. Padahal dari kemarin dia itu sudah saya posting di grup jual beli musang loh. Sampai sekarang nggak ada yang mau beli. Mungkin badokannya akeh kali ya. Oh, sebetulnya sekali lagi ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi kalau membangun opini publik ya ini politik Mas Ahmad, bukan hukum. Jadi begini, kalau persoalan ini opini publik menjadi dasar bahwa ini politik, saya balik. Kenapa kasus yang kami laporkan hanya Dumas, tidak langsung diterbitkan LP sehingga equal kasus kami dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya? Apa ada target politik? Perlakuannya kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Itulah yang kami laporkan ke Komnas HAM. Kenapa kami tidak punya kedudukan hukum yang sama? Kenapa ini harus di Dumas? Kenapa dihentikan di proses Dumas? Kenapa nggak masuk pada penyidikan? Yang dilaporkan Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM Saudara Joko Widodo. Joko Widodonya? Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena yang memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? Karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasinya. Saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi, jadi kita kasihan pun sekarang dianggap intimidasi. Saya baru pertama kali ini seumur hidup mendengar kalimat kata kasihan adalah bentuk intimidasi pada seseorang. Coba kalian bayangkan itu. Kita melihat kalimat ini sangat-sangat masif ya digunakan oleh masyarakat gitu. Jadi nanti misalkan ada masyarakat yang kasihan pada seseorang gitu ya kan, ingin memberi, nah itu orang yang diberi itu bisa aja melaporkan kalian kalau misalkan kalian mengeluarkan kata kasihan. Aduh. Ini orang-orang yang membela pengacara ini nggak tahu saya pemikirannya. Ya kalau dilihat dari pengacaranya aja menuturkan kata kalimat kasihan itu sebagai bentuk intimidasi, ya sama berarti pendukungnya pun ya kayak gitu. Lalu merasa dirinya paling benar, padahal ucapan yang dia keluarkan itu menurut saya tidak dipikirkan secara matang-matang. Padahal dia adalah seorang ahli hukum gitu. Oke, itu dia video. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.